Halo teman-teman semua, dengan Kak Vino di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kesetimbangan benda tegar ya. Ini bagian yang ketiga tentang kesetimbangan bidang miring ya. Teman-teman pernah mungkin ada mendapatkan soal yang modelnya seperti ini ya. Jadi ada orang naik tangga seperti itu, nanti menghitung koefisien gesek seperti itu ya. Nah, prinsipnya adalah untuk soal seperti ini kita memiliki dua kemungkinan kasus. Yang pertama adalah tangganya itu ditambah dengan beban atau orang. Kemudian yang kedua adalah tangganya itu tidak ditambah dengan beban atau orang. Jadi hanya tangga aja disandarkan seperti itu. Nah, untuk yang pengerjaannya kita akan gunakan prinsip kesetimbangan partikel ya, sigma F dan sigma tau sama dengan 0. Nah, lalu kemudian ini ada satu trik khusus teman-teman. Rumus khusus koefisien gesek pada tangga yang tidak ada penambahan beban atau orang itu bisa kita cari sebagai 1/2 tangen theta. Ya, tapi ini soalnya cukup sering juga ya. Nah, kita lihat beberapa contoh variasi soalnya. Yang pertama ini, perhatikan gambar berikut. Jika AB adalah 10 meter dan P di tengah-tengah AB, hitung momen total gaya yang bekerja pada titik poros B. Oke, teman-teman, ini kebetulan ini gayanya itu kurang ya teman-teman. Jadi ini kita tambahkan saja ya. Misalkan F1-nya ini adalah 60 Newton, kemudian F2-nya itu misalkan 40 Newton, lalu di sini ada F3 misalkan 100 Newton, kemudian ada F4 ini misalkan kita buat berapa ya supaya tidak terlalu berat, ini 30 Newton saja deh ya. Nah, pertanyaannya adalah momen total gaya yang bekerja pada poros di B. Ya, ini ada sudut 37 derajat. Oke, caranya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini lumayan agak ribet ya. Jadi kita bisa menjabarkan gaya-gayanya. 60 Newton, kemudian di sini ada gaya 30 Newton, kemudian di sini ada gaya 40 Newton, kemudian ini 100 Newton ya. Nah, lalu ini 10 meter sehingga ini adalah 5 meter, di sini 5 meter ya karena tepat di tengah-tengah. Nah, pertanyaannya adalah kita disuruh menghitung total momen gaya di B. Jadi tau di B. Artinya B ini akan menjadi poros. Nah, jadi kalau tempat titik poros itu momen gayanya pasti 0. Jadi kita tinggal menghitung yang di luar B. Jadi kita hanya gunakan 60 dan 30 ini. Tapi ya teman-teman, ingat untuk mencari lengan ya, kan tahu itu kan F dikalikan L ya teman-teman ya. Nah, untuk mencari lengan itu kita harus membuat proyeksi tegak lurusnya terhadap poros. Jadi kalau di sini ini biasanya kita punya cara seperti ini ya. Ini kita buat proyeksi seperti ini. Nah, artinya kalau ini 60 Newton, yang menjadi lengan L-nya itu adalah ini. Ya, ini. Jadi ini segini, ini adalah lengan yang ini ya, misalkan kita sebut L1 lah gitu. Sedangkan untuk yang lengan yang kedua, gayanya ini, berarti ini L2 nih. Ini L2-nya di sini. Ya, di sini ada sudut 37 derajat. Nah, jadi untuk mencari total momen gaya ya, ini 60 Newton, karena dia menyebabkan searah jarum jam, kita berikan tanda minus, lalu dikalikan dengan L1. Kemudian plus 30, kita kalikan dengan L2. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk mencari L1-nya? L1 ini bisa dicari sebagai 10, ya, ini 10 meter, kita kalikan dengan sin 37. Ya, jadi teman-teman perlu ingat ya, kalau kita punya ini A, lalu di sini ada sudut alfa, maka di sini adalah A dikalikan cos alfa, sedangkan di sini adalah A dikalikan sin alfa. Ini prinsip yang tidak boleh dilupakan ya. Lalu kemudian plus 30 dikalikan L2. L2 ini berarti dicari dengan 5 dikalikan cos 37. Ya, sudah, sekarang tinggal kita hitung. Sin 37 itu 3/5. Lalu kemudian ini 30 dikalikan 5 dikalikan cos 37 itu 4/5. Dan di sini kita dapatkan minus 600 dikalikan 3/5 itu minus 360 ditambah
120. Jadi kita dapatkan minus 240 Newton meter, yang artinya dia arah porosnya adalah searah jarum jam, seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah kalau kita punya soal tentang kesetimbangan bidang miring, tetapi yang ditanyakan adalah momen gaya. Berikutnya, teman-teman. Nih, sebuah batang AB bermassa 16 kg disandarkan pada dinding dan lantai kasar. Hitung koefisien gesek antara batang dengan tanah jika AB tepat akan tergelincir. Nah, teman-teman boleh perhatikan, ini hanya batang saja, jadi tangga saja, tidak ada orang atau beban yang naik, seperti itu ya. Nah, kalau untuk soal yang seperti ini, seandainya ini soal pilihan ganda, ya teman-teman bisa langsung menggunakan rumus ini untuk mencari koefisien gesek. Jadi rumusnya adalah 1/2 tangen theta. Nah, tangen itu adalah sudutnya ya, jadi kalau ini tangen bisa dicari dari depan per samping, 4/3. Jadi 1/8/3 kita dapatkan 3/8 atau kira-kira 0,375. Ini adalah koefisien geseknya. Yaitu kalau tidak ada bebannya ya. Tapi seandainya teman-teman pakai cara panjang bisa ya. Saya akan bahas cara panjangnya di soal yang ketiga. Sekalian ini ada bebannya. Jadi sama aja ya. Ini contoh soal UN 2019 ya. Seseorang naik tangga homogen yang disandarkan pada dinding vertikal licin dengan sudut kemiringan seperti tampak pada gambar. Ya, ini 4 meter, ini 3 meter ya. Lalu berat tangga 300 Newton, berat orang 700 Newton. Bila orang tersebut dapat naik sejauh 3 meter sesaat sebelum tangga itu tergelincir, maka koefisien gesek antara lantai dengan tangga adalah ya. Jadi prinsipnya mirip dengan tadi ya, kita jabarkan dulu. Kita buat seperti ini ya. Nah, tangga seperti ini pasti di sini ada gaya normal, kita sebut NA. Di sini juga ada gaya normal, kita sebut NB. Nah, lalu kemudian di bawah ini ada gaya gesek, kita sebut F gesek. Nah, kemudian tangga itu pasti punya beban. Bebannya adalah di tengah-tengah. Seperti ini adalah berat tangga 300 Newton. Nah, kalau teman-teman lihat ini 4 meter, 3 meter dan 3 meter, berarti ini sisi miringnya di sini ini adalah 5 meter. Dan titik ini adalah di tengah-tengah, titik beratnya di tengah-tengah. Sehingga kalau ada kata-kata orangnya dapat naik sejauh 3 meter, maka orang itu posisinya sudah lebih tinggi daripada titik beratnya ya. Jadi ini orangnya 700 Newton, itu sudah lebih di atasnya. Ya. Ini adalah 2,5 meter karena totalnya 5 ya. Di sini tadi tinggal 0,5 meter dan di sini 2 meter. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita akan gunakan prinsip momen gaya sama dengan 0. Kita gunakan poros yang di B. Kenapa kok nggak yang di A? Karena di B ini ada 2 gaya yang tidak diketahui. Ya, sehingga kita lebih gunakan itu supaya untuk menghilangkan gaya-gaya yang belum diketahui. Kita pakai sigma tau di B ya. Ini kita sebut B, ini A ya. Oke, jadi sigma tau di B sama dengan 0 ya. Nah, untuk mencari jarak-jaraknya, ingat kita perlu membuat semacam proyeksi seperti itu ya. Begini, kemudian ini ya, ini juga ya, seperti itu. Nah, ini kita sebut sebagai dari sini sampai sini kita sebut sebagai L1, lalu dari sini sampai sini kita sebut L2, kemudian dari sini sampai sini ini L3 ya. Oke, itu mungkin kita agak turunkan sedikit supaya tidak bingung membacanya ya. Oke, nah kita pakai di sini aja teman-teman ya. Sigma tau di B sama dengan 0. Nah, berarti ada 3 gaya ya. Kita gunakan minus NA dikalikan dengan L1 ditambah 700, ini kita kalikan dengan L3 ditambah 300 kita kalikan dengan L2. Itu sama dengan 0 ya. Nah, di sini NA belum diketahui. Untuk mencari L1 kita bisa gunakan ini totalnya adalah 5.
kita kalikan dengan sin alfa. Ya, sin alfa di sini ada sudut alfa ya. Kemudian yang 700 ini jaraknya dari poros itu 3. 3 karena yang dicari adalah mendatar, kita kalikan dengan cos alfa. Kemudian plus 300 kita kalikan juga dengan 2,5 cos alfa sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, bagaimana sin alfa cos alfanya? Kita bisa gunakan segitiga siku-siku aja teman-teman ya. Jadi di sini alfa, ini 4, ini 3, ini 5. Sehingga sin alfa itu bisa kita anggap sebagai 4/5. Lalu ini 2100 dikalikan cos alfa itu 3/5. Ditambah ini 750 dikalikan 3/5 sama dengan 0. Di sini kita akan dapatkan NA-nya teman-teman ya. Jadi NA-nya ini 4NA sama dengan 2100 dikalikan 3/5 itu berarti 1260 ditambah di sini 450 ya. Oke. Jadi kita dapatkan 4NA sama dengan 1000 berapa ini teman-teman? 1710 ya. Oke, sehingga NA-nya kita dapatkan 1710 kita bagi dengan 4. Ya, jadi ini kita bagi dulu ya teman-teman. 1710 dibagi 4 itu dapatnya adalah 427,5 Newton. Ya, nah di sini kita dapatkan NA. Memang agak panjang ya caranya. Nah, kemudian untuk mencari koefisien geseknya, kita masih harus mencari gaya geseknya. Nah, itu kita gunakan sigma fx dan sigma fy, teman-teman. Jadi kita bisa gunakan misalkan sigma fy sama dengan 0. Fy itu berarti ada yang ke atas, itu NB. Yang ke bawah itu adalah 700 ditambah 300. Ya, 700 ditambah 300. Sehingga di sini kita dapatkan NB sama dengan 1000 Newton. Sedangkan satu lagi kita bisa gunakan sigma fx sama dengan 0. Sigma fx-nya berarti yang ke kanan itu ada NA, yang ke kiri ada Fg. Nah, di sini NA-nya sudah tahu ya. Berarti artinya Fg sama dengan NA. NA-nya sebesar 427,5 Newton. Nah, bagaimana untuk mencari koefisien gesek? Ya, ini kembali ke konsep koefisien gesek itu bisa dicari dari gaya gesek dibagi gaya normal. Normalnya adalah normal yang B karena dia terletak di bawah. Jadi kita tinggal masukkan 427,5 dibagi 1000 atau kira-kira 0,4275 ya. Di sini mungkin dibulatkan menjadi 0,43 ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanya untuk soal tadi kalau misalkan tidak ada orangnya, cara panjangnya seperti ini, teman-teman bisa gunakan cara ini, hanya saja untuk yang orang ini kita tiadakan gitu ya. Jadi ada satu besaran yang lebih yang tidak perlu dihitung sehingga lebih sederhana. Seperti itu ya teman-teman. Ini yang paling rumit untuk pembahasan kesetimbangan bidang miring ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Semangat belajar terus, sampai jumpa di video selanjutnya.